Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel dalam mata pelajaran Matematika Peminatan SMA kelas 11. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri lanjutan. Sesuai yang kita pelajari minggu lalu yaitu tentang persamaan trigonometri dasar, maka kita akan melanjutkannya. Oke, persamaan trigonometri lanjutan. Persamaan trigonometri lanjutan ini berbentuk sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, dan tan X sama dengan K, dengan K adalah konstanta. Untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita harus mencari inverse fungsi trigonometri. Apa itu inverse fungsi trigonometri? Menentukan inverse fungsi trigonometri berarti kita menentukan sudut yang akan menghasilkan nilai fungsi trigonometri yang sama dengan ruas kanan. Inverse dari fungsi trigonometri. Inverse dari fungsi sin X dapat ditulis dengan inverse fungsi sin X atau arc sin X. Inverse dari fungsi trigonometri ini selalu menghasilkan sudut. Di sini sudutnya bisa dalam bentuk derajat maupun dalam satuan radian. Contohnya, yang pertama, jika sin 30 derajat sama dengan setengah, maka inverse sin dari setengah adalah 30 derajat. Jadi, mencari inverse sin dari nilai setengah selalu menghasilkan sudut, yaitu 30 derajat. Oke, untuk contoh yang nomor 2. Jika nilai cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, maka inverse dari cos setengah akar 2 hasilnya adalah 45 derajat. Sehingga inverse dari fungsi trigonometri ini selalu menghasilkan sudut. Oke, kita masuk ke bentuk persamaan yang pertama, yaitu sin X sama dengan konstanta. Untuk menyelesaikannya, kita yang pertama yaitu menentukan sudut alfa, di mana cara menentukan sudut alfa ini dengan cara mencari inverse fungsi trigonometrik. Setelah kita menemukan sudut alfanya, maka kita menyelesaikan persamaan sin X sama dengan konstanta yang diubah menjadi bentuk sin X sama dengan sin alfa. Ingat, mencari sudut alfanya yaitu sama saja mencari inverse dari fungsi trigonometrinya. Oke, kita ingat lagi. Ketika bentuknya sin X sama dengan sin alfa dalam derajat, maka penyelesaiannya ada dua. Yang pertama adalah alfa ditambah 360 dikalikan K dalam derajat. Yang kedua adalah 180 dikurangi alfa dalam derajat ditambah 360 dikalikan K dalam derajat. Oke, ketika bentuknya dalam radian, maka perbedaannya ini ya. Ketika alfa derajat, maka penyelesaiannya adalah bentuk derajat. Ketika di sini hanya alfa, maka penyelesaiannya adalah bentuk radian. Sehingga di sini 360 derajat, maka dalam bentuk radian kita ubah menjadi 2pi. Oke. Baik, kita masuk ke contoh soal nomor 1, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 3x sama dengan negatif setengah akar 3 untuk nilai x lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Karena di sini nilai x-nya berbentuk radian, maka nanti penyelesaiannya juga dalam bentuk radian. Oke, sesuai dengan penjelasan di atas, untuk menyelesaikan bentuk sin X sama dengan konstanta, kita juga bisa menyelesaikannya dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa. Di sini, kita harus mencari nilai alfanya dengan cara mencari nilai inverse dari sin yang bernilai negatif setengah akar 3. Nah, karena dia bernilai negatif, sin yang bernilai negatif itu ada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Sehingga kita cari dari kuadran ketiga.
Oke, kita bisa ingat dengan rumusnya, yaitu ketika sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya ada dua macam ini ya. Oke, sekarang kita tuliskan sebagai berikut. Kita akan menuju dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, kita cari alfa ini dengan cara inverse dari fungsi sin, dari yang luas kanan. Berarti ini akan sama dengan sin 3x sama dengan sin dari inverse fungsi sin luas kanan. Luas kanannya kan ini, negatif setengah akar 3. Jadi nilai alfanya ini kita peroleh dari inverse fungsi sin dari luas kanan. Luas kanannya adalah negatif setengah akar 3. Oke, harus diingat-ingat ya, karena ini ada tanda negatifnya, berarti nilai sin yang bernilai negatif ada di kuadran ketiga atau kuadran keempat. Diingat lagi bahwa ini dalam bentuk radian, maka penyelesaiannya juga dalam bentuk radian. Oke, berarti kita selesaikan. Sin 3x ini akan sama dengan sin yang bernilai negatif setengah akar 3 adalah 4 per 3 pi. Bentuk ini sudah sama dengan sin X sama dengan sin alfa ya. Sin X sama dengan sin alfa. Maka penyelesaiannya ada yang pertama dan yang kedua. Kita selesaikan dulu bentuk yang pertama. Bentuk pertama itu penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah 2 pi k, dengan k-nya adalah bilangan bulat. Oke, sekarang kita selesaikan. X-nya di sini adalah 3x, berarti kita tulis di sini 3x sama dengan alfanya adalah 4 per 3 pi. 4 per 3 pi ditambah 2 pi dikalikan dengan k. Oke, ketika k-nya sama dengan 0, maka kita peroleh. Oke, sebelumnya karena ini belum bentuk X sama dengan, kita ulangi ya. Kita selesaikan dulu dalam bentuk X sama dengan. Berarti kita bagi dulu kedua ruas dengan 3. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 4 per 3 pi dibagi 3. Hasilnya adalah 4 per 9 pi. Kemudian ditambah dengan 2 pi dikali K dibagi 3. Hasilnya adalah 2 per 3 pi K. Ya. Sekarang baru kita selesaikan. Ketika K-nya sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 4 per 9 pi. Ketika K-nya sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 4 per 9 pi ditambah 2 per 3 pi. Hasilnya adalah 10 per 9 pi. Ketika K-nya sama dengan 2, maka kita peroleh X sama dengan 4 per 9 pi ditambah 2 per 3 pi kali 2, yaitu 4 per 3 pi. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 16 per 9 pi. Oke, ketika K-nya lebih dari 2, maka kita harus tetap ingat-ingat bahwa syaratnya tidak boleh lebih dari 2 per 2 pi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk himpunan yang kedua ya. Yang kedua ini bentuknya X sama dengan pi dikurangi alfa ditambah 2 pi kali K. Oke, sekarang kita tulis saja. Di sini 3x itu sama dengan pi dikurangi alfanya adalah 4 per 3 pi ditambah 2 pi dikalikan K. Kita sederhanakan, 3x sama dengan pi dikurangi 4 per 3 pi. Pi ini kan sama saja 3 per 3 pi. Dikurangi 4 per 3 pi hasilnya adalah negatif 1 per 3 pi ditambah 2 pi dikali K. Kita bagi kedua ruas dengan 3 ya. Kita bagi dengan 3. Oke, bagi kedua ruas dengan 3 ya. Hasilnya adalah
X sama dengan negatif 1/3 Pi dibagi 3, hasilnya negatif 1/9 Pi ditambah 2 Pi kali K dibagi 3, 2/3 Pi K, gitu ya. Oke, karena ini bentuknya sudah X sama dengan, tinggal kita selesaikan ketika K-nya sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, hasilnya adalah negatif Pi, negatif 1/9 Pi ya. Karena ini tidak boleh kurang dari 0, maka ketika K sama dengan 0 tidak berlaku ya. Kita mulai ketika K-nya sama dengan 1. Sehingga X sama dengan negatif 1/9 Pi ditambah 2/3 Pi, K-nya 1. Hasilnya adalah 5/9 Pi. Oke, selanjutnya ketika K-nya sama dengan 2, maka nilai X-nya sama dengan negatif 1/9 Pi ditambah 2/3 Pi kali 2. Hasilnya adalah 4/3 Pi. Hasilnya adalah 11/9 Pi. Ketika K-nya adalah 3, maka kita peroleh X sama dengan negatif 1/9 Pi ditambah 2/3 Pi dikali 3. Ada 6/3 Pi. Hasilnya adalah 17/9 Pi. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 4/9 Pi, kemudian 5/9 Pi, selanjutnya ada 10/9 Pi, kemudian ada 11/9 Pi, kemudian ada 16/9 Pi, dan 17/9 Pi. Oke, untuk bentuk persamaan yang kedua yaitu cos X sama dengan konstanta. Penyelesaiannya sama, yaitu kita harus menentukan sudut alfa dengan cara mencari inverse fungsi trigonometrinya. Kemudian setelah menentukan sudut alfanya, kita ganti persamaannya dengan cos X sama dengan cos alfa. Karena konstantanya ini kita rubah menjadi cos alfa. Sehingga sesuai dengan yang pernah kita pelajari, kita akan ubah menjadi bentuk cos X sama dengan cos alfa dalam bentuk derajat maupun dalam bentuk radian. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah akar 2, di mana nilai X-nya harus lebih dari sama dengan 0 derajat, tetapi kurang dari sama dengan 360 derajat. Di sini perhatikan, ini dalam bentuk derajat, sehingga nanti penyelesaiannya juga dalam bentuk derajat. Ketika ini bentuk persamaannya adalah cos X sama dengan konstanta, maka kita akan ubah ini menjadi bentuk cos X sama dengan cos alfa. Sehingga yang pertama kita cari adalah inverse fungsi cos dari setengah akar 2 itu akan menjadi nilai alfanya. Nah, kita ingat lagi bahwa bentuk cos X sama dengan cos alfa, nanti penyelesaiannya ada dua macam. Yang pertama adalah alfa ditambah 360 dikalikan K, kemudian yang kedua adalah negatif alfa ditambah 360 dikalikan K, di mana K-nya ini adalah elemen bilangan bulat, sehingga nanti kita ubah ini cos X sama dengan cos A sama dengan konstanta, kita ubah menjadi cos X sama dengan cos alfa. Seperti ini ya. Kita tulis di sini. Kita akan menuju ke bentuk cos X sama dengan cos alfa. Sehingga di sini kita tulis cos X sama dengan mencari alfanya adalah inverse cos dari setengah
akar 2. Ini ya. Kita cari alfanya, berarti kita tulis lagi cos X itu sama dengan cos nilai alfa ketika cos inverse-nya adalah setengah akar 2 adalah 45 derajat gitu ya. Ini kan sudah bentuk dalam cos X sama dengan cos alfa. Sehingga nanti kita selesaikan dengan cara yang pertama bahwa X itu sama dengan alfa ditambah 360 dikalikan K dalam bentuk derajat gitu ya. Oke, sehingga kita tulis X sama dengan alfanya adalah 45 derajat. 45 derajat ditambah 360 dikali K dalam derajat. Gini. Sehingga ketika K-nya sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 45 derajat. Ketika K-nya sama dengan 1, maka kita peroleh X sama dengan 45 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya adalah 405 derajat. Oke, kita lihat bahwa tidak boleh lebih dari 360 sehingga dia tidak memenuhi. Ketika K-nya 1 tidak memenuhi, K-nya 2 berarti tidak memenuhi. Ketika K-nya adalah negatif 1, maka hasilnya adalah negatif ya. Karena ini kan sama dengan K sama dengan negatif 1 ini juga tidak akan memenuhi. Karena ini sama dengan 45 yang dikurangi 360 derajat. Hasilnya adalah negatif 315 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Sehingga kita masuk ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah X sama dengan negatif alfa ditambah 360 dikali K dalam derajat. Oke, sehingga kita tulis X sama dengan negatif alfanya 45 derajat ditambah 360 dikalikan K, ini juga dalam derajat. Sehingga kita cari ketika K sama dengan 0, maka hasilnya adalah negatif ya. Negatif 45 derajat. Ya bukan. Ketika K-nya sama dengan 1, maka kita peroleh X sama dengan negatif 45 derajat ditambah dengan 360 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan 315 derajat. Oke. Ketika K-nya 2, maka akan lebih dari 360 derajat. Sehingga nanti kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan atau 315 derajat. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk persamaan yang bentuk yang ketiga, yaitu bentuk tan X sama dengan konstanta. Caranya masih sama. Yang pertama adalah kita harus menentukan sudut alfa dengan mencari inverse fungsi trigonometrinya. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan persamaannya dengan mengubah menjadi bentuk tan X sama dengan tan alfa. Sehingga kita ingat-ingat lagi bahwa bentuk tan X sama dengan tan alfa dalam derajat, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah dengan 180 dikalikan K dalam derajat, atau dalam radian yaitu tan X sama dengan tan alfa, penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah Pi dikalikan K dalam radian. Sehingga K-nya ini adalah elemen bilangan bulat. Oke, kita masuk ke contoh soalnya saja. Lanjut untuk soal nomor 3, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan X dikurangi 40 derajat sama dengan akar 3. Untuk nilai X harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Karena ini dalam derajat, maka penyelesaiannya harus dalam bentuk derajat. Sehingga kita akan ubah ini, tan X sama dengan konstanta ini, menuju bentuk tan X sama dengan tan alfa. Sehingga kita ingat lagi bahwa dalam bentuk tan X sama dengan tan alfa, maka penyelesaiannya adalah alfa ditambah 180 dikalikan
K dalam derajat, di mana K-nya adalah elemen bilangan bulat nanti, sehingga kita akan mencari alfanya ketika inverse tan-nya adalah bernilai akar 3, sehingga kita tulis seperti ini. Kita menuju bentuk tan X sama dengan tan alfa. Sehingga di sini kita tulis tan dari X dikurangi 40 derajat sama dengan tan alfanya adalah inverse tan dari akar 3. Oke, nanti kita peroleh tan X dikurangi 40 derajat sama dengan tan 60 derajat ya. Yang bernilai akar 3 adalah 60 derajat. Ini kan sudah bentuk dalam tan X sama dengan tan alfa. Sehingga kita masukkan ke ini persamaannya. Nanti kita peroleh penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah 180 dikalikan K dalam derajat. Ini ya. Penyelesaiannya hanya seperti ini. Sehingga kita tulis di sini X-nya adalah X dikurangi 40 derajat. Sama dengan alfanya adalah 60 derajat ditambah 180 dikalikan K dalam derajat. Ini kita selesaikan dulu ya. Ini X sama dengan negatif 40 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 60 derajat ditambah 40 derajat ditambah 180 dikalikan K dalam bentuk derajat, sehingga nanti kita peroleh X-nya sama dengan 100 derajat ditambah 180 dikalikan K dalam bentuk derajat. Kita ingat bahwa X-nya tidak boleh lebih kurang dari 0 dan lebih dari 360 derajat. Sehingga kita masukkan ketika nilai K-nya sama dengan 0, maka nilai X yang kita peroleh adalah 100 derajat, kan ini K-nya 0 ya. Ketika K-nya sama dengan 1, maka kita peroleh X sama dengan 100 derajat ditambah 180 derajat kali 1 ya, hasilnya adalah 280 derajat. Ketika K-nya sama dengan 2, maka kita peroleh X sama dengan 100 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya adalah 460 derajat. Ini tidak memenuhi ya, lebih dari 360 derajat. Oke. Berarti ketika K-nya sama dengan 3 juga tidak memenuhi. Kita coba untuk nilai K-nya sama dengan negatif 1. X sama dengan 100 derajat dikurangi 180 derajat. Hasilnya adalah negatif 80 derajat. Karena tidak boleh kurang dari 0, maka negatif 80 derajat juga tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh adalah 100 derajat atau 280 derajat. Oke, sekian pembahasan dari Bu Amel tentang materi persamaan trigonometri lanjutan. Semoga apa yang Ibu Amel jelaskan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. Untuk latihan soalnya silahkan untuk dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan batas deadline yang telah ditentukan. Terima kasih.